Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenjinan Asyaro dari kelas 11 MIPA 3, absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai muamalah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Lalu ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Teori ini harus diterapkan menjadi sistem yang baik dan kuat, agar ekonomi Islam bisa memberi dampak pada perputaran roda ekonomi. Lalu ada jual beli menurut Islam. Isi, pengertian dasar hukum, rukun, syarat macam-macam, dan khiyar. Pengertian, jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asyiro, beli. Dengan kata lain, al-bai berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Pengertian jual beli dilakukan secara sah. Barang yang dijual menjadi pemilik pembeli, sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Lalu ada dasar hukum. Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum jual beli adalah mubah, boleh. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syariatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum jual beli ada 4, yaitu mubah, boleh, wajib, sunnah, dan haram. Lalu ada rukun. 1. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain, penjual dan pembeli. 2. Ada sifat, lafal ijab dan qabul. 3. Ada barang yang dibeli. 4. Ada nilai tukar mengganti barang. Syarat. Syarat orang yang berakad. 1. Berakal. Lalu yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Orang yang mengucapkannya telah balik dan berakal. Kabul sesuai dengan ijab. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Lalu ada syarat barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Lalu, barang yang dijual memiliki manfaat. Ada syarat sah nilai tukar harga barang. Kabul harus sesuai dengan ijab. Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Macam-macam. Jual beli yang sahih. Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jenis barang yang dijual halal, jenis barangnya suci. Jual beli yang batal. Jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli benda-benda najis, dan jual beli al-arbun. Lalu ada khiyar. Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan khiyar dikemukakan para ulama fikih dalam masalah yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata, khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. Khiyar dalam jual beli ada 3 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar albi. Lalu ada syirkah. Isi, pengertian, jenis, rukun, dan syarat. Pengertian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam, mulai dari jenis, rukun, hingga syarat-syaratnya. NU dalam rilisnya menyebutkan bahwa syirkah adalah istilah fikih untuk jalinan kerjasama partnership dalam kepemilikan tasyaruf pengelolaan. Menurut Mustahdi dan Mustaqim dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2017, syirkah secara bahasa diartikan sebagai perseroan, sementara secara istilah
Syirkah merujuk pada suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan syirkah diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 24. Jenis. Satu, ada syirkah inan, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang diperdagangkan. Lalu ada syirkah abdan, adalah jenis usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih yang masing-masing anggota hanya memberikan kontribusi kerja, amal, tanpa kontribusi modal, mal. Lalu ada syirkah wujuh. Mustahdi dan Mustaqim menyebutkan bahwa syirkah wujuh pada hakikatnya masuk dalam syirkah abdan. Bedanya, dalam syirkah wujuh dikenal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Lalu ada syirkah mufawadah. Menurut Mufaizal, syirkah mufawadah adalah jenis gabungan dari ketiga syirkah lainnya, yaitu syirkah inan, abdan, dan syirkah wujuh. Lalu ada rukun dan syarat. Menurut NU, rukun syirkah diatur dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Menurut kitab tersebut, setidaknya ada 3 jenis rukun dan syarat syirkah, yaitu 2 orang yang berakat atau bertransaksi, syarat orang yang bertransaksi atau melakukan akad harus memiliki kecakapan dalam mengelola harta atau tasarruf. 2. Objek transaksi atau ma'qud alaih. Objek transaksi dapat berupa pekerjaan atau modal. Syarat objek yang dijadikan transaksi harus halal dan diizinkan oleh agama. Akad atau sigat. Syarat akad yang sah harus berupa tasarruf atau aktivitas pengelolaan. Lalu ada riba, bunga dan bank secara islami. Riba, pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase yang tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Macam-macam riba. Ada riba fadli, riba qardi, riba yad, dan riba nasi'ah. Hukum riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktik riba. Mendapatkan keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong-menolong, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW dari Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram, serta Islam tidak memperkenankan hal itu dipraktikkan dalam muamalah. Riba adalah usaha untuk mencari rezeki yang tidak dibenarkan serta dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bunga dan bank menurut Islam. Dalam Al-Qur'an, hukum bunga bank melakukan riba sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bunga bank. Dalam praktiknya, sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran, padahal dalam Islam hukum hutang piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan yang dibayarkan. Walaupun Al-Quran dan hadis sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram, ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Bank bunga termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Perbedaan bunga bank dengan riba. Bunga bank dan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan atau kelebihan. Perbedaannya, riba sistemnya menggandakan untuk pribadi alias rentenir, sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat dengan keuntungan dibagi hasil kepada nasabah dan sah menurut hukum legal. Dampak hukum bunga bank. Al-Quran dan hadis sangat jelas mengatakan bahwa bunga hukumnya haram. Para pakar ekonomi Islam sudah menyimpulkan bahwa dampak dari penerapan bunga riba adalah akan terjadi kehancuran. Tapi masyarakat Muslim sampai hari ini mengacukan bunyi pesan ini, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Pendapat ulama tentang hukum bunga bank, ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa riba tetap haram, meski tidak ada menzalimi. Selama ada tambahan pada pokok utang, maka hukumnya haram. Sebab haramnya riba terletak pada
agar uang yang dipinjamkan beranak uang. Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah salah satu yang menfatwakan haramnya bunga bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.